Partai Buruh itu dipakai Anies untuk membonceng. Ya, itu kemarin itu demo itu untuk membela Anies, bukan membela hak-hak rakyat. Tai memang barang remeh, tapi tai tidak bisa dianggap sepele. Kalau Anies tak maju di Pilkada Jakarta, putusan MK jadi mubazir. Lu bayangin tuh, setahun yang lalu di bayangan terliar kita nggak pernah kebayang tuh. Ada rumornya aja nggak pernah kebayang. Ada rumor PDIP mengusung Anies, nggak pernah kebayang. Oke teman-teman netizen semuanya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pilkada di DKI Jakarta, di mana baru-baru ini Anies Baswedan sudah menyambangi kantor PDIP di DKI Jakarta. Nah, pertemuan Anies dengan para petinggi di PDI Perjuangan di DKI Jakarta adalah membahas kontestasi Pilkada di DKI Jakarta. Entah nanti siapa yang akan diusung oleh PDI, apakah nanti Anies akan jadi calon ketua gubernur atau wakilnya, atau nanti malah Ahok yang akan menjadi ketua, kemudian Anies yang akan menjadi wakil. Namun terkait dengan hal ini, Partai PDIP Perjuangan masih menghitung kalkulasi politiknya bagaimana nanti ke depan, bagaimana nanti untung ruginya kalau misalkan Anies nanti akan diusung oleh PDIP ini. Namun teman-teman sekalian, ada suatu pernyataan yang sangat menarik di sini untuk kita bahas bersama dan untuk kita ulas bersama-sama, di mana para netizen menyebutkan bahwasanya Anies ini sudah mulai menjadi pelacur politik, karena mengingat di waktu dulu di mana Anies ini diusung oleh PKS, kemudian pada Pilpres 2024 kemudian Anies diusung oleh Nasdem, dan kini setelah Anies ingin gagal dalam mencalonkan sebagai Pilkada di DKI Jakarta, kemudian Anies mulai PDKT terhadap PDI untuk mendapatkan tiket untuk menuju di kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak berikut ini. Ini dari beberapa hari terakhir kan ditanya terus komunikasi dengan nama-nama yang selama ini beredar bagaimana. Kalau dengan Pak Ahok misalnya kan nggak perlu lagi komunikasi diacarakan, karena memang beliau kader yang organik dari kami, adalah salah satu ketua DPP partai dan punya pengalaman di Jakarta. Sedangkan dengan tokoh-tokoh eksternal, kita sampaikan terus bahwa kita melakukan komunikasi baik secara informal maupun formal. Nah, apa yang kita lihat tadi siang saya rasa adalah salah satu bentuk komunikasi formal itu. Ada silaturahmi kunjungan Pak Anies Baswedan sebagai salah satu nama yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta ke DPP, dan hari ini terjadi komunikasi itu. Sudah saya sampaikan kan bahwa di dalam berbagai pilkada yang ada memang kami punya tren untuk mencalonkan nama-nama yang memang digendaki rakyat, siapapun itu, baik dari eksternal maupun dari internal. Tugas partai politik memang untuk mencari itu. Nah, kebetulan di Jakarta, nama yang sering muncul di survei sebagai cerminan suara rakyat, itu ada setidaknya nama Pak Ahok dan nama Pak Anies. Ini muncul terus. Sehingga tentu hari ini merupakan bagian dari silaturahmi, komunikasi politik, melihat kesamaan-kesamaan, mencocokkan pandangan, apakah ke depan tantangan Jakarta seperti apa saja, concern terhadap demokrasi seperti apa, concern terhadap perjuangan melawan nepotisme dan kolusi seperti apa. Nah, lalu semacam itu yang dibicarakan. Jadi ini semacam kunjungan silaturahmi, karena sekali lagi keputusan pengambilan rekomendasi PDI Perjuangan diberikan pada siapa tetap adalah ranah DPP partai. Jadi DPD PDI Perjuangan Jakarta tadi melakukan fungsi komunikasi politik untuk bisa bertemu dengan tokoh yang selama ini juga muncul di survei, yaitu Pak Anies Baswedan. Jadi nanti keputusan tetap di DPP, Mbak Maria dan Mas Adit. Ya, baik Mas Eno, kan keputusan tetap ada di tangan Ibu Mega nih. Jadi kapan Pak Anies ini akan bertemu Ibu Mega dalam waktu dekat? Karena kan tanggal 27 sudah masuk ke pendaftaran calon. Saya kira kan sudah, kalau bicara sebagai kelembagaan partai, kami ini partai yang terinstitusionalisasi dengan baik. Nah, artinya kalau bicara pertemuan komunikasi politik dengan partai, tadi kan sudah terjadi di DPD PDI Perjuangan Jakarta. Kan itu sudah belum, Mas, mewakili komunikasi dengan PDI Perjuangan. Ini kan hanya persoalan hierarki. Tetapi nanti tentu saja pengumuman nama calon itu akan
segera kami umumkan karena tanggal 27 sampai 29 yang mana adalah batas pendaftaran di KPU itu sudah sebentar lagi. Jadi saya sangat yakin seperti yang saya sampaikan kemarin, setidaknya Senin itu sudah hilalnya semakin akan jelas dari DPP partai. Kita tentu masih perlu waktu untuk melakukan pendalaman-pendalaman tentang simulasi-simulasi pasangan calon itu. Karena kan terus muncul, akhir-akhir ini tuh banyak sekali poster dari masyarakat yang muncul. Sebagai partai kader tentu kita harus melihat dengan baik bagaimana paduannya ini. Kalau memang kami mengajukan kader internal, lebih pas di posisi calon gubernur atau di calon wakil gubernur. Karena seperti yang sering kali kita bahas, nama-nama stok PDI Perjuangan di Jakarta yang punya portofolio politik yang dikenal publik ini cukup banyak. Ya, katakan saja Pak Ahok, lalu ada Pak Rano Karno, lalu ada Mas Hendrar Priyadi, ada Mas Jarod, jangan lupa ada Pak Andika Perkasa, ini inisialnya juga A. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum nanti kita sampai ke kesimpulan. Itu sih kalau dari kami. Ya, kalau sehingga saat ini masih melakukan simulasi-simulasi pasangan. Kalau begitu saya ingin ke Mas Soto. Mas Soto, kalau melihat ya, nampaknya sinyal kuat mengarah ke Anies Baswedan. Tadi sudah berkunjung ke DPD PDI Perjuangan. Tapi melihat kan tersebut kan nama-nama yang paling tidak memiliki peluang cukup besar potensial di internal PDI Perjuangan juga banyak. Tadi sudah disebutkan ada Ahok di sana, kemudian juga ada Hendra Prihadi atau Hendi, dan juga kemudian ada nama-nama lain. Anda melihat kans yang paling rasional untuk diusung sebagai calon gubernur oleh PDI Perjuangan yang mana, Mas? Ya pilihannya cuma dua, yang inisial namanya udah dikasih tahu sama Seno, A. Tapi A ini kan masalahnya jadi dua. Ada Ahok, ada Anies. Kenapa? Nah, plus minusnya bagaimana, Mas? Kedua sosok tersebut sebetulnya secara elektoral, mau dilihat dari survei Indikator, Kompas, SMRC kemarin rilis, termasuk Carta Politika melakukan survei juga, itu dua-duanya di atas Ridwan Kamil yang sudah dimajukan oleh 12 partai. Dan kalau ditanya kenapa sih sampai 12 partai, kenapa sih sempat ada ngotot-ngototan terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada atau putusan MK, menurut saya dalam konteks Pilkada DKI memang ada kesadaran. Saya meyakini itu 12 partai dengan Kim plus itu menyadari bahwa RK ini peringkat ketiga, masih di bawah Anies, masih di bawah Ahok. Tetapi memang kalau ditanya apakah secara elektoral Anies lebih memiliki keunggulan dibandingkan Ahok, ya, karena Anies ini kan sebelumnya adalah incumbent. Anies juga kemarin baru melakukan pemanasan elektoral jadi seorang capres. Itu yang menjelaskan kenapa Anies ada di peringkat pertama. Jadi memang di atas kertas secara kuantitatif kalau hanya bicara peluang menang, memang Anies ada di posisi nomor 1. Tetapi kalau berbicara mengenai mencoba membaca Ibu Mega, bagaimana menerka Ibu Mega akan mengambil keputusan, problemnya adalah Ibu Mega seringkali mengambil keputusan tidak selalu didasarkan pada sekedar peluang menang atas hasil survei. Kalau kita bicara mengenai 2012, orang semua menduga kalau hanya based on survei, Ibu Mega akan ikut mendukung saat itu Voke dengan Adang Ruhyatna yang akan jadi pasangan ya. Tapi kan kita tahu tiba-tiba yang dimajukan adalah Jokowi Ahok. Surveinya seingat saya pertama saat itu masih 6% saja. Ahoknya pun dengan keberadaannya sebagai minoritas dianggap bisa jadi bumerang. Tapi ketika Ibu Mega memajukan hal tersebut yang di atas kertas hampir tidak mungkin menang, ternyata tetap dimajukan dan kemudian bisa menang. Jadi kalau saya melihat tetap peluang antara Ahok dengan Anies masih 50-50, apalagi mengingat Ahok memang adalah kader PDI Perjuangan. Bahkan kalau mau menduga-duga, Ahok kemarin dalam beberapa peristiwa terlihat sekali dalam kondisi hubungan yang sangat dekat dengan Ibu Mega, bahkan sampai diangkat menjadi ketua DPP bidang ekonomi begitu ya. Jadi tapi kan ini kan situasinya rumit ya. Contoh, misalnya ketika membaca statement-statementnya Muhammad Kodari yang kita tahu lah cenderung sangat dekat dengan Kim Plus, tiba-tiba ngedorong banget Ahok gitu. Jangan Anies mendingan Ahok. Saya malah agak curiga dan harusnya Mas Seno curiga gitu ya. Kodari kok tiba-tiba perhatian sekali dengan PDI Perjuangan. Ada udang di balik batu apa dari statement-statement seperti itu. Jadi ditambah lagi situasi politik nasional terakhir dengan munculnya gelombang besar penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang menurut saya itu tamparan keras selain buat Jokowi dan keluarga, tapi juga buat Kim Plus. Dan kemarin berbuah pada kekalahan. Dan kalau dilihat Anies dan Ahok sama-sama sebetulnya bisa dianggap sebagai simbol perlawanan juga terhadap
isu-isu yang belakangan menjadi concern dari kelas menengah yang kemarin melakukan demo. Jadi kalau ditanya, menurut saya masih 50-50, walaupun hari ini kemudian Anies baru diundang oleh DPD. Baik Mas Toto, untung dan ruginya bagi PDIP bila mengusung Anies ini apa Mas? Berdasarkan analisis Anda. Iya, lebih mungkin menang. Itu keuntungannya secara elektoral, karena biar bagaimanapun tadi dengan penjelasan Anies baru melakukan baru saja menjadi incumbent DKI, lalu kemudian menjadi capres, dan harus diakui Anies cukup kuat ya di DKI, bahkan ada dalam posisi peringkat nomor 1. Kelebihan kedua mungkin saja kemudian simbol perlawanan terhadap Jokowi memang sekarang paling kuat nampak di wajah Anies Baswedan. Kekurangannya seperti apa? Anies itu tidak punya wajah dalam track recordnya yang bisa langsung bersinergi dengan basis konstituen PDI Perjuangan, bukan hanya DKI, tapi nasional. Basis kekuatan PDI Perjuangan itu adalah kekuatan nasionalis, basis minoritas, yang kemudian memang kita tahu terluka sebagian di antara mereka dengan adanya Pilkada DKI 2017. Jadi efek negatifnya bukan hanya terhadap bagaimana konsolidasi terhadap sebagian segmen pemilih PDI Perjuangan di DKI, tapi juga mungkin akan ada suara-suara menolak itu nanti itu di Sulawesi Utara kah, di sebagian Jawa Tengah kah, di Sumatera Utara atau di NTT. Itu yang menurut saya harus dihitung oleh PDI Perjuangan. Dan itu yang menyebabkan menurut saya plus minus dari Anies dan Ahok ini ya masih ada di wilayah 50-50 tadi.